Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas M 2022B. Perkenalkan, nama saya Irnala Radianti dengan NIM 220302144042. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan penelitian. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat memahami pengertian dan sistematika laporan penelitian. Yang kedua, dapat menyusun kerangka laporan penelitian. Pengertian dari laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang berisi paparan tentang proses dan hasil-hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian, baik penelitian lapangan, kajian pustaka, maupun kerja pengembangan. Laporan penelitian dapat berupa laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian itu sendiri. Sistematika laporan penelitian. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul adalah kembaran dari halaman sampul depan atau biasanya terdapat pada halaman sampul. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat judul adalah teknik memenggal kalimat judul. Memenggal judul atau perfrasa harus dilakukan secara cermat. Halaman judul harus memuat hal-hal berikut. Yang A, judul. Ditulis lebih besar dari bagian yang lain. Yang kedua atau yang B, ada pernyataan keperluan. Di dalamnya diungkapkan untuk kepentingan apa tulisan tersebut disusun. Yang C, logo maupun lambang yang digunakan disesuaikan dengan departemen atau lembaga. Yang D, nama penulis. Nama penulis ini harus ditulis secara lengkap. Yang E, nama lembaga. Ditulis secara berurut dari lembaga tertinggi sampai lembaga penyelenggara, kemudian diakhiri dengan tahun penyusunan. Sistematika yang kedua yaitu halaman persetujuan. Jika laporannya berupa skripsi, maka halaman persetujuan tersebut berisi pemberian persetujuan dari pembimbing. Laporan penelitian yang lain juga terdapat halaman persetujuan ini. Halaman persetujuan terdiri atas nama penulis, judul tulisan, tanggal persetujuan, dan tanda tangan pembimbing. Yang ketiga ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat pengesahan dari pihak-pihak terkait laporan penelitian tersebut. Halaman ini memuat tanda tangan penguji. Tanda tangan tersebut diperoleh apabila penulis telah melewati tahap pengujian dari tim penguji, yakni berupa ujian dan revisi. Jadi, jika penulis belum ada ujian dan revisi, maka halaman pengesahan ini belum bisa dibuat. Nah, halaman pengesahan skripsi terdiri atas nama penulis, nomor registrasi, jurusan atau fakultas, judul, tanggal pengesahan, tanda tangan tim penguji, dan tanda tangan dekan fakultas. Yang keempat ada moto atau persembahan. Halaman moto biasanya berupa kata-kata mutiara yang diambil dari berbagai sumber dan bisa juga dari penulis sendiri. Biasanya persembahan diperuntukkan bagi Tuhan, orang tua, istri atau suami, anak, saudara, kekasih, sahabat, dan alma mater. Halaman ini sifatnya tidak selalu ada dalam laporan tugas akhir atau laporan penelitian. Jadi, moto atau persembahan ini dapat ada ataupun tidak ada juga tidak masalah. Selanjutnya, peneliti diperbolehkan menambahkan halaman ucapan terima kasih. Halaman ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mungkin ditulis dalam prakata. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Syaratul Jannah, nomor induk mahasiswa 220302146067. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang selanjutnya yaitu prakata. Prakata berfungsi untuk menyambung pemikiran pembaca dengan isi tulisan. Karena itu, prakata berisi berbagai fenomena atau pernyataan yang mengarah pada laporan penelitian. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam prakata yang pertama adalah puji syukur kepada Tuhan, judul penelitian, fenomena isi atau garis besar isi, hambatan dalam proses penyusunan sekaligus upaya untuk mengatasinya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, saran dan kritik, harapan, dan yang terakhir penyebutan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan tanpa penyebutan nama atau identitas penulis. Yang selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pembaca dalam pencarian hal-hal yang dikehendaki. Nomor halaman dalam daftar isi harus sesuai dengan nomor halaman dalam laporan penelitian. Susunan penomoran dalam daftar isi dapat bervariasi. Sistem daftar isi dapat menggunakan sistem huruf dan angka maupun menggunakan sistem digit.
dengan mode lurus maupun lekuk. Apabila menggunakan sistem digit, susunan penomoran dalam daftar isi hendaknya dibatasi sampai 4 angka. Setelah itu, dengan meminjam model dari susunan huruf dan angka, dimulai dari A. Halaman daftar isi memuat judul-judul yang terdapat dalam tulisan, mulai dari judul bab, judul subbab, dan seterusnya. Penyusunan daftar isi dilakukan setelah penulisan selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan nomor halaman dengan judul-judul yang termuat. Selanjutnya adalah daftar tabel bagan dan gambar. Berfungsi untuk menyampaikan informasi yang banyak dan padat. Tabel bagan dan gambar dihadirkan untuk menambah pemahaman terhadap isi laporan penelitian. Tetapi tidak semua laporan penelitian memiliki daftar tabel, bagan, dan gambar. Dalam penyajiannya, tabel bagan dan gambar diberi nomor urut. Hal ini untuk memudahkan pencarian. Penempatan tabel bagan dan gambar selayaknya berada di dalam satu halaman untuk menghindari pembaca mengalami hambatan dalam pemahaman. Daftar istilah dan singkatan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan singkatan asing adalah keumuman dan kelaziman. Jika sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia, istilah asing dapat dikurangi. Abstrak. Abstrak adalah rangkuman keseluruhan isi tulisan. Abstrak selalu ditulis dengan jarak baris tunggal. Abstrak memuat latar belakang, masalah penelitian. Tujuan tidak harus ada karena sudah diterangkan dalam masalah penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca mengenai pentingnya tulisan. Biasanya penulis mengemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Untuk memperkokoh, penulis dapat menyampaikan secara ringkas teori, hasil laporan penelitian, simpulan seminar, jurnal, koran, dan sejenisnya. Keadaan lapangan atau pengalaman pribadi terkait masalah yang diteliti juga menjadi faktor penguat. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup yang diteliti berdasar identifikasi dan pembatasan masalah. Pada bagian ini, dikemukakan rumusan spesifik dan masalah yang hendak dipecahkan. Rumusan masalah berupa kalimatannya yang singkat, padat, dan jelas. Pendahuluan juga berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian umumnya dibagi dalam dua macam, yaitu tujuan umum yang lebih mengarah pada tujuan ideal dan tujuan khusus yang cenderung bersifat praktis. Pembagian menjadi dua ini tidak harus ada, karena tidak semua penelitian memiliki tujuan umum. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah. Manfaat penelitian. Hasil penelitian harus berkontribusi dalam pengembangan ilmu maupun pelaksanaan ilmu, sehingga kontribusi penelitian harus berdampak terhadap pengembangan teoritis dan pemanfaatan praktis. Manfaat lain yang dikaitkan dengan peneliti, lembaga, tempat penelitian, organisasi, profesi, pemecahan masalah yang mendesak, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maeng Aryani Fitria Ananta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8. 11. Landasan teori. Pada sebab ini, peneliti tidak sekedar menjajah kumpulan teori yang pernah dibacanya, tetapi lebih merupakan hasil telaah peneliti terhadap suatu teori. Topik-topik yang perlu ditampilkan dalam landasan teori hendaknya yang sesuai judul, sesuai dengan masalah penelitian, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Bahan-bahan landasan teori dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi laporan penelitian, buku, dan lain-lain. Pemilihan pustaka didasarkan pada 2 kriteria, yakni prinsip kemutakhiran dan prinsip relevansi. Ke-12, metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tertentu dan menyertakan alasan singkat mengapa menggunakan pendekatan tersebut. Peneliti dapat pula mengemukakan jenis penelitian yang digunakan, apakah etnografis atau autoetnografis, studi kasus, naratif, grounded theory, interaktif, ekologis,
partisipatoris, penelitian tindakan atau penelitian kelas. B. Sumber data dan data penelitian. Sumber data merupakan tempat atau lokasi ditemukan atau dicari data penelitian, meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan, dan dengan cara apa data diperoleh sehingga kredibilitasnya dapat dijamin. C. Teknik pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi, partisipasi, wawancara, mendalam, dan dokumentasi. D. Teknik analisis data. Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan serta sistematis transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar penelitian dapat menyajikan semuanya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengoordinasian, pemecahan dan sintesis data, serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. 13. Hasil dan pembahasan. Tujuan pembahasan adalah 1. Menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. Yang kedua, menafsirkan temuan-temuan penelitian. Yang ketiga, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang keempat, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru. Yang kelima, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian. 14. Simpulan dan implikasi. Simpulan adalah hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan. Hal yang terkait dengan ini adalah masalah penelitian dan tujuan penelitian. Isi simpulan bersifat singkat, padat, dan jelas. Cara penyajiannya dapat dengan uraian dan dapat pula dengan poin-poin atau rincian. Pada bagian ini memuat temuan pokok, implikasi, dan tindak lanjut penelitian atau rekomendasi yang diajukan. Ke-15, daftar rujukan. Daftar rujukan adalah kumpulan buku atau sumber lain yang benar-benar diaju atau dirujuk sebagai sumber penulisan. Penulisan daftar rujukan bergantung pada 3 hal, yaitu 1. Kemauan minat dan kesenangan. 2. Pembimbingan jika berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. 3. Gaya selingkung. Urutan penulisan unsur-unsur daftar rujukan adalah 1. Nama pengarang, 2. Tahun terbit, 3. Judul rujukan atau ajuan, 4. Kota tempat terbit, 5. Nama penerbit. Yang terakhir, ke-16 adalah lampiran. Lampiran adalah berkas-berkas yang sesuai dengan keperluan dan mendukung penguatan tulisan. Tidak semua berkas harus dicantumkan, karena akan memperbanyak jumlah halaman dan berdampak negatif terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh peneliti. Sekian presentasi dari kelompok 8 dengan materi laporan penelitian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.